surat An-Nas dan naik atasnya sampai sampai surat An-Naba. Ya, kalau kita insyaallah sudah bisa sampai surat An-Naba, alhamdulillah. Tapi kita usaha insyaallah bisa menafsir selesai sampai surat surat An-Naba. Nah, Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya itu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang pertama di dalam Al-Mushaf, ya, surah yang pertama dalam Al-Mushaf. Kalau kita buka Al-Mushaf, yaitu surah yang paling pertama di awal Mushaf, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa namanya Al-Fatihah? Kalau Al-Fatihah di dalam bahasa Arab itu artinya pembuka, ya, pembukaan. Ya, Al-Fatihah itu pembukaan. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Kata ulama tafsir berkata karena ketika kita mulai salat, kita membuka salat dengan baca Al-Fatihah di setiap salat. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. Naam. Wasumiyat kadzalika, dinamakan juga Ummul Kitab, ya. Kalau kita menerjemahkan ibu buku, ya, kalau kita menerjemahkan, ya, ibu buku. Ummul Kitab maksudnya ibu buku, ya, Ummu Al-Qur'an maksudnya. Ummu Al-Qur'an. Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau berkata, kenapa dinamakan Ummul Kitab, ya, ibu buku? Kenapa? Karena mushaf itu memulai dengan surat yang paling pertama, yaitu surat Al-Fatihah, dan memulai dalam salatnya dengan dengan juga Al-Fatihah, makanya dinamakan Ummul Kitab. Nah, dan seorang Arab, orang Arab, kebiasaan orang Arab itu ketika ada sesuatu yang paling pertama, atau sesuatu yang di bawahnya termasuk semua hal yang akan datang, itu dinamakan ya, itu dinamakan dinamakan ibu. Jadi gitu ibu. Nah, karena yang akan datang itu semua termasuk di bawah yang datang pertama. Seperti seperti ibu biasa, itu ibu kita, itu kan kita semua. Kenapa dinamakan ibu kita? Karena kita semua datang dari begitu juga kenapa nama Al-Fatihah Ummul Kitab? Karena karena semua surat-surat surat Al-Quran yang datang setelah surat Al-Fatihah itu semua termasuk artinya dalam dalam surat surat Al-Fatihah. Nah, dan fadilah surat Al-Fatihah itu sangat banyak. Itu banyak hadis-hadis yang cerita tentang surat surat Al-Fatihah. Nah, seperti seperti ada hadis yang riwayat oleh
Imam Ahmad dan riwayat oleh Imam Bukhari rahimahumullah taala, itu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Sa'id ibn al-Mu'alla. Abi Sa'id bin al-Mu'alla radhiyallahu anhum. Sahabat itu pernah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Masuk masjid, lalu beliau mulai salat. Ketika beliau sudah masuk salat, Rasulullah manggil. Manggil itu apa namanya? Manggil sahabat tersebut. Tapi sahabat karena dalam salat, beliau paham, oh iya nanti saya selesai salat dulu, baru apa namanya, baru lihat Rasulullah mau apa. Kemudian ketika selesai salat, sahabatnya datang ke Rasulullah. Rasulullah bilang sama sahabat, kenapa kamu tidak datang ketika saya panggil? Kata Rasulullah, kata sahabat itu, oh ya Rasulullah saya lagi salat, takut saya nggak boleh gitu keluar dari salat gitu. Lalu Rasulullah SAW bilang, emang kamu tidak pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza istajibu lillahi war rasul istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Artinya apa? Artinya wahai orang beriman, istajibu lillah, jawablah jawablah ketika manggilan Allah Subhanahu wa taala atau manggilan Rasul, jawablah. Idza da'akum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilkan kalian, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka kalau Rasulullah ketika misalnya sekarang, ketika kita misalnya di zaman Rasulullah manggil tapi kita dalam salat, kita wajib jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Terus apa namanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat itu, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Rasulullah bilang sama sahabat, aku akan mengajarkan kamu surat yang teragung di dalam Al-Qur'an. Qabla an takhruja minal masjid. Sebelum engkau keluar dari masjid. Qala fa akhadha. Sahabat Rasulullah SAW berkata, Rasulullah ambil tangan aku lalu ajak aku keluar dari masjid. Qultu ya Rasulullah. Sahabat itu bilang sama Rasulullah, tadi Rasulullah bilang sama saya mau ajarkan surat yang agung, yang paling agung di dalam Al-Quran. Surat apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Itu adalah tujuh ayat. Wal Qur'anil Azim, yaitu surat Al-Fatihah, itu surat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim. Naam. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil." Tidak Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan di dalam Taurat dan di dalam Injil mithla Ummul Quran, seperti surat Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Naam. Itu apa namanya? Itu hadis-hadis yang cerita tentang muliaan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu bisa pakai untuk mengobati orang ketika orang sakit, kita baca Al-Fatihah kepada orang tersebut biar dengan niat sembuh orang tersebut itu. Karena pernah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah, sama sahabat Rasulullah, mereka pernah lagi perjalanan jauh dari Madinah, dari kota Madinah. Lalu mereka ketika kebiasaan orang Arab itu kalau lewat di dalam kampung, orang kampung manggil, ayo mampir di sini biar ajak makan. Tapi mereka sahabat Rasulullah ketika mampir di salah satu kampung, tidak ada orang yang ajak. Lalu sahabat Rasulullah bingung, kok ada orang seperti mereka gitu, nggak ajak gitu. Karena nggak kebiasaan itu, adat orang Arab itu kalau ada orang mampir pasti ajak gitu untuk makan. Itu di zaman dulu, zaman Rasulullah. Tapi sekarang mungkin kalau kita mampir di rumah-rumah nggak ada yang ajak. Nah, tapi kalian insya Allah kalau mampir rumah saya di Arab, insya Allah saya ajak insya Allah. Itu
itu sahabat Rasulullah SAW udah mereka pergi, nggak jadi mampir karena tidak ada orang yang ajak. Tapi tiba-tiba datang salah satu anak budak dari kampung tersebut. Dia panggil sama sahabat, si fulan, kalian bisa ruqyah atau tidak? Lalu sahabat Rasulullah bilang, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ya saya bisa. Karena apa? Karena seperti pemimpin kampung tersebut itu kena gigit ular, lalu mereka butuh siapa orang bisa mengobati. Lalu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri masuk ke rumah beliau, hanya baca Al-Fatihah di badan beliau langsung sembuh. Akhirnya mereka kasih 20 kambing dan kasih makanan. Mereka bingung, oh kita pakai itu cara belum pernah, kok tahu Abu Sa'id Al-Khudri kok bisa tahu cara ini? Mereka langsung pulang ke Rasulullah SAW cerita. Rasulullah bilang sama mereka, ayo kalian bagi-bagikan sama saya gitu, bagi-bagikan kambing sama saya gitu. Itu fadilat surat Al-Fatihah, dan itu bisa pakai juga untuk untuk obat. Kalau ada orang sakit atau kena ya cuman kita cukup baca Al-Fatihah beberapa kali, 3 kali, 7 kali, terserah, dengan niat berkat surat Al-Fatihah Allah mensembuhkan orang yang penyakit ya. Nah, kemudian itu tentang nama surat Al-Fatihah, dan dan begitu juga tentang fadilat surat Al-Fatihah. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam salat itu tersambung sama surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah kita baca selalu tiap salat itu, maka itu penting kita tahu. Apakah wajib kita baca di setiap rakaat surat Al-Fatihah atau kita boleh ganti? Itu ada khilaf antara ulama. Ada khilaf. Imam Abu Hanifah mereka bilang itu baca surat Al-Fatihah tidak wajib. Hanya cukup kita boleh menggantikan dengan surat-surat yang lain. Cukup. Kenapa? Dalil mereka apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang bisa dari Al-Qur'an. Maka dalil mereka bilang, oh ya, Allah Subhanahu wa taala tidak dalam Al-Qur'an tidak memastikan wajib harus baca Fatihah di dalam setiap rakaat. Maka tidak wajib, boleh gantikan dengan surat-surat yang lain. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat yang kedua itu wajib. Di setiap rakaat, setiap satu rakaat itu kita wajib baca surat Al-Fatihah, dan itu mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, dan begitu juga riwayat oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah kepada orang yang tidak baca tidak baca dalamnya surat Al-Fatihah, Fatihah Al-Kitab. Nah, yaitu dalil mereka, pendapat kuali yang kedua. Nah, terus masalah yang kedua, apakah itu wajib setelah imam baca Fatihah kita wajib baca Fatihah? Begitu juga ada khilaf antara ulama. Ada pendapat bilang itu wajib setiap makmum setelah imamnya baca surat Al-Fatihah, makmumnya wajib baca surat Al-Fatihah. Dan ada pendapat lain bilang ya, kalau salat jahriyah itu sudah cukup bacaan imam. Kalau salat sirriyah, makmum wajib baca surat Al-Fatihah. Ada pendapat yang lain bilang
Udah surat Al-Fatihah kalau imam baca sudah, makmumnya tidak wajib baca surat Al-Fatihah. Nah, itu apa namanya tentang hukum-hukum baca surat Al-Fatihah dalam dalam salat. Nah, kita langsung masuk ke tafsirnya. Ya, kita sebelum baca menafsirkan surah Al-Fatihah, menafsirkan al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Itu ayat ini menafsirkan isti'adzah. Ketika kita kena terganggu dari syaitan, dari iblis, maka biar hilangkan was-was iblis itu, fasta'id billah, minta tolong dari Allah. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un alim, maha yang dengar dan maha yang tahu. Naam. Dan ada beberapa ayat-ayat lain bisa menafsirkan menafsirkan al-isti'adzah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah ya Muhammad, Rabbi a'udzu bika, wahai Allah Subhanahu wa taala, a'udzu, aku minta tolong, bika denganmu, min hamazatis syayatin, dari hamazatis syayatin itu was-was dan ganggu syaitan. Wa a'udzu bika, dan aku minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, an yahdurun, untuk mereka hadir. Jadi minta tolong dari mereka hadir, minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu itu cara cara menghilangkan gangguan syaitan. Dan ada faedah di sini, faedah itu kalau itu kita sudah tahu musuh kita itu syaitan, yaitu musuh syaitan. Kan ada musuh juga dari dari manusia. Itu ada musuh dari manusia, ada musuh dari syaitan. Kalau musuh dari manusia, Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk untuk membalas baik kepada musuh manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya Allah lupa ayatnya. Di dalam Al-Qur'an itu ketika ada orang membuat sesuatu yang buruk kepada kita, Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk membalas dengan dengan yang baik. Sampai datang itu lupa ayatnya. Kalau syaitan, kalau musuh syaitan, musuh syaitan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama sekali perintah kepada kita untuk membalas dengan yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk menjadikan syaitan adalah sebagai musuh. Jangan pernah satu kali untuk menjadikan syaitan itu seperti sebagai teman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan adalah kepada kalian musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu musuh. Itu itu cara balas kepada balas kepada syaitan. Naam. Dan makna arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billah, aku minta tolong dari Allah, minasyaitonir rajim, dari dari syaitan ar-rajim, dari gangguan syaitan, dari membahayakan syaitan kepada aku minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku minta dukung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu itu
pendapat Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari setiap surat Al-Quran. Setiap surah dari Al-Quran itu termasuk satu ayat yang pertama adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat Imam Syafi'i, kecuali surat apa? Kecuali surat At-Taubah. Nah, dan ada riwayat dari Sayyidina Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena la ya'rif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu surat sudah selesai kecuali sudah datang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Jibril datang baca Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sudah tahu yaitu mulai mulai surat yang baru. Itu apa namanya? Itu tentang apa? Tentang baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah aku mulai. Arti Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, nama Allah yaitu nama yang mulia, aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku mulai berkah dengan berkat nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai, atau dengan tolongan nama Allah Subhanahu wa taala aku mulai. Naam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahim begitu juga artinya sama ya, kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ar-Rahman itu lebih ya, memiliki sifat kesayangan itu lebih dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu orang yang penulis tafsir Al-Qur'an paling pertama tulis tafsir Al-Qur'an adalah Imam At-Tabari ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, apa beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Padahal itu artinya sama, kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu kesayangannya ke semua cipta Allah Subhanahu wa taala. Ke semua cipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim itu hanya kepada orang yang beriman. Kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Nah, itu apa namanya? Itu arti apa? Arti Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian apa namanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kita tahu dari tadi Allah dan Ar-Rahman dan Rahim. Allah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah itu tidak pernah ada orang disebut nama Allah kecuali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena apa namanya? Itu hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa dikasih nama ke diri atau ke anaknya atau ke sesuatunya dikasih nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah cerita ada salah satu perempuan itu lahir anaknya dia cari nama-nama, akhirnya dikasih nama apa? Allah. Ketika dia kasih nama Allah, langsung ada api turun dari langit bakar anaknya. Langsung turun api dari langit, langsung anaknya terbakar. Karena apa namanya? Itu nama agung Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu apa namanya? Kalau nama Allah. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu alhamdu artinya apa? Kalau alhamdu itu arti kalau kalau kita menafsirkan bahasa ya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, kalau itu kita lihat terjemahnya dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi apa namanya? Kalau tentang tafsir alhamdulillah, alhamd itu muji. Alhamd itu artinya apa? Artinya muji. Terus muji itu di dalam bahasa Arab ada yang namanya madah dan ada yang namanya alhamd. Madah itu umum. Sifat apa? Sifat muji umum. Kalau kalau alhamd itu sifat khusus memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Sifat khusus memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti alhamd, definisi alhamd, apa itu definisinya? Definisinya yaitu apa namanya? Al-qaul, ucap, apa namanya? Muji dengan ucap. Ya, kadang kita muji itu bisa dengan melaksanakan sesuatu, itu bisa muji. Tapi alhamd itu muji dengan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dua macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama yang hanya sifat memiliki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa memiliki sifat tersebut. Seperti sifat Al-Khaliq, Ar-Raziq, Maha Cipta, Maha rizki, yang memberikan rezeki, itu tidak ada orang yang bisa punya sifat seperti ini, memiliki sifat Al-Khaliq dan Ar-Raziq. Terus ada sifat yang lain yaitu sifat apa? Sifat yang bisa memiliki kepada orang yang dicipta Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti Al-Karim. Al-Karim itu dermawan, Al-Jawad itu dermawan. Itu kan Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan. Manusia juga bisa ambil dari sifat tersebut, bisa jadi apa? Manusia yang dermawan. Nah, itu alhamdulillah. Alhamdulillah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ajarkan kita cara muji Allah itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Perintah kita untuk kalau kita mau memuji Allah, kita ucap alhamdulillah rabbil alamin. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa tahu cara muji yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengajar kita gimana cara tahmid dan cara muji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terus itu beda sama syukur. Asyukur itu bersyukur, itu beda sama apa? Sama alhamd. Apa namanya? Alhamd itu apa namanya? Alhamd itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur itu kepada manusia. Kalau kita memuji manusia dengan ucap atau dengan terima kasih atau dengan apa namanya melaksanakan sesuatu, kita mau balas yang baik, itu semua namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya untuk Allah, tapi itu umum untuk Allah dan apa namanya dan manusia. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Tirmizi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri, zikir yang paling afdal, yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, doa yang paling mulia, yang paling baik itu adalah alhamdulillah. Itu doa. Ya, doa yang paling mulia alhamdulillah. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Naam. Nah, kemudian ada hadis lain, ma an'amallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin ni'mah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada hamba salah satu kenikmatan, faqala, lalu hamba itu baca alhamdulillah,
illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhad. Kecuali apa namanya, yang diberikan itu lebih baik daripada apa namanya, daripada yang ambil. Nah, itu kalau kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca alhamdulillah, itu yang beri, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada yang ambil. Nah, Rabbil alamin. Rabb itu Tuhan, ya. Rabb itu Tuhan. Dan apa namanya, orang yang memiliki dan orang yang berkuasa. Rabbil alamin. Alamin itu al-alamin itu al-maksud ini alam apa namanya, dunia dan akhirat. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan apa namanya, Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam dunia dan alam apa namanya, dan alam akhirat, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Artinya Fir'aun berkata, wa ma rabbul alamin, apa itu rabbul alamin, Tuhan alam semesta. Qala rabbus samawati, lalu balas qala, berkata Rabbus samawat, Tuhan langit dan Tuhan bumi, wa ma bainahuma, dan Tuhan antara langit dan bumi, in kuntum muqinin, ketika kalian apa namanya, muqinin, berakal, ketika kalian apa namanya, berakal. Nah, itu tentang apa namanya, tentang alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim kita tadi sudah jelas, tapi kenapa ulama tafsir ada tanyaan, kenapa setelah Rabbil Alamin disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena apa namanya, Al-Rabbil Alamin itu seperti sifat ketakutin, ya, ketakutin. Nah, terus Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat apa namanya, sifat baik gitu, bukan apa namanya, sifat kesayangan gitu. Jadi mengkumpulkan, digabungkan antara sifat ketakutin dan sifat apa namanya, sifat kesayangannya. Nah, seperti apa namanya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dalam surat apa namanya, dalam surat Yunus, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, kasih taulah ya Muhammad kepada hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Tuhan al-Ghafur, yang ampun dosa, dan apa namanya, ar-Rahim. Wa anna adzabi, dan sesungguhnya siksa aku, huwa wa anna adzabi huwal adzab al-alim, ya, siksa apa namanya, siksa yang sangat keras. Nah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan ada apa namanya, ada dua qiraah, ada yang baca maliki dan ada yang baca maliki, ya. Dan apa namanya, dua-duanya sah. Dua-duanya apa, dua sahnya. Wa maliki, kalau maliki itu mustaq, ambil dari apa namanya, dari milik, dari apa, sesuatu yang milik. Maliki orang yang itu. Kama apa, wa maliki itu terambil dari mulk. Mulk itu kerajaan. Nah, kerajaan. Kalau maliki itu ambil dari sifat apa, sifat milik. Tapi kalau maliki itu ambil dari sifat kerajaannya. Dan itu dua-dua sifat itu disebut dalam Al-Quran. Seperti apa firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Narithu itu kami memiliki apa namanya, bumi, wa man 'alaiha, dan apa yang atas buminya, wa ilaina yurja'un, dan mereka akan kembali kepada kita. Kalau al-mulk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum. Ya, limanil mulkul yaum. Kerajaan ini pada hari ini untuk siapa? Punya siapa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamatnya. Kemudian semua sesuatu yang
apa namanya yang di dalam alam semesta itu miliki Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Maka orang kalau miliki handphone ini, itu sebenarnya itu namanya majazan. Majazan memiliki handphone. Sebenarnya yang miliki hakikatnya semua itu yang atas alam semesta itu semua miliki Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian apa namanya? Kemudian alhamdulillah maliki yaumiddin yaitu maksudnya hari kiamat ya, hari kiamat. Nah. Kemudian apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibadah, apa arti ibadah secara bahasa? Secara bahasa itu ibadahnya kerendahan diri atau apa namanya kehinaan diri ya al-ibadah. Kalau kita apa namanya kerendahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Kalau secara syariat apa arti ibadah? Itu apa namanya yang terkembul di bawahnya, yang digabung di bawahnya sempurnaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan apa namanya ikut perintahan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti apa namanya? Arti ibadah secara apa? Secara syariatnya. Nah, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu itu artinya apa? Kita membersihkan diri dari ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan diri dari apa namanya? Dari segala Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa namanya? Wa iyyaka nasta'in, kita membersihkan diri dari minta tolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kita apa namanya? hamba Engkau ya Allah Subhanahu wa taala, tidak hamba yang lain. Maka iyyaka itu datang duluan. Iyyaka. Jadi tidak ada selain apa? Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aja, tidak selainnya. Wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan apa namanya? Kalau kita di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya dhamir apa namanya? Dhamir al-ghaib dan ada namanya dhamir al-mutakallim. Kalau dari awal suratnya, dari awal baca Al-Fatihah itu mulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu di bahasa Arab namanya dhamir ghaib. Dhamir yang tidak ada. Ya, kita bicara dengan apa? Dhamir tidak ada. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pindah dari dhamir ghaib ke dhamir apa? Ke dhamir apa namanya? Ke dhamir mutakallim. Ya, jadi pakai dhamir bicara diri gitu. Nah, kenapa itu? Kenapa? Biar apa namanya? Karena seperti tadi kita ucap memuji Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mulia, pujian yang baik, maka kita seperti dekat setelah baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu kita seperti dekat, makin dekat dari Allah Subhanahu wa taala setelah baca 3 ayat tersebut. Maka udah apa namanya? Mulai kita dekat, kita apa namanya? Seperti memindahkan bicaranya, seperti kita bicara orangnya yang depan kita langsung. Iyyaka na'budu, engkau ya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa? Yang apa namanya? Kita beribadah kepada engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apa namanya? Itu faidah mindah dari dhamir ghaib ke dhamir mutakallim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terus apa namanya? Mungkin faedah tambahan itu, kenapa yang pertama ibadah, kemudian
minta tolong datang setelah ibadah. Kenapa iyyaka na'budu beribadah dulu baru datang iyyaka nasta'in? Kata ulama tafsir, karena tujuan hamba itu ibadah. Tujuan utama hamba adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu isti'anah, minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala hanya wasilah untuk sampai ke ibadah, untuk sampai ke ibadahnya. Itu itu kalau kenapa datang ibadah. Maka yang pertama, yang penting adalah ibadah. Kemudian minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala adalah wasilah untuk untuk sampai ke ibadah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu terambil dari hidayah. Ihdina itu adalah terambil dari hidayah. Ihdina petunjuk. Hidayah adalah adalah petunjuk. Ihdina itu artinya petunjuk dan taufik. Taufik adalah adalah sukses. Jadi kita seperti minta dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan minta dari Allah Subhanahu wa taala sukses di hidup kita dan dan di akhirat kita. Di dunia dan akhirat kita minta petunjuk di dunia dan minta sukses di dunia, dan kita minta petunjuk di akhirat dan minta sukses di akhirat juga. Semoga kita bisa dapat petunjuk dan sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ihdina, petunjuk kami ya Allah, dan berikan kesuksesannya ya Allah Subhanahu wa taala as-sirata, yaitu kita berikan petunjuk kepada kita ya Allah kepada as-sirata. As-sirata adalah arti di dalam bahasa Arab jalan yang jelas, yang tidak ada bolak-balik, jalan yang lurus. Ya, itu arti as-sirata. As-sirata al-mustaqim, ya, as-sirat al-mustaqim. Dan itu arti as-sirat al-mustaqim di dalam ayat tersebut ini, di ayat ini banyak ulama menafsirkan. Ada yang ulama bilang sirat al-mustaqim adalah al-Islam. Siratal mustaqim adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bilang ihdinas siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim adalah sunnah. Itu itu banyak tafsir arti as-sirat. Terus yang gabung semua pendapat ulama tentang as-siratal mustaqim adalah as-siratal mustaqim adalah pengikut jalan Allah, pengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah siratal mustaqim yang jelas. Jadi kita tidak perlu keluar dari jalan Allah, tidak perlu keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim artinya, jadi kalau ihdinas siratal mustaqim menjadi artinya gimana? Artinya waffiqna, berikan ya Allah kepada kita sukses dan petunjuk untuk istiqamah. Istiqamah di jalan yang ridai Allah Subhanahu wa taala. Dan di jalan diridai Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala antara qaul dan antara fiilnya. Jadi kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam qaul, ucapannya, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam dalam fiilnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada nabi dan rasulnya, yaitu menafsirkan siratal mustaqim di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada, bersama
orang yang berikan dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Ya, siapa mereka itu? Minan nabiyina, dari para nabi-nabi dan rasul, dan siddiq, orang yang jujur, dan orang syahid, para syahid dan para orang salihnya. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah, wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika, barang siapa taati kepada Allah dan kepada Rasul, faulaika, maka mereka adalah ma'alladina, bersama orang yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Dan itu an'amta alaihim sirata, ya, jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa? Adalah para nabi dan para rasul dan para orang yang jujur dan para orang saleh, para syahid. Kita minta petunjuk kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berikan jalan sesuai mereka. Seperti apa? Seperti mereka, biar kita bisa ikut mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan mereka yang yang kena marah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim adalah mereka yang Yahud. Mereka yang Yahud. Kenapa mereka Yahud? Mereka Yahud itu mereka punya ilmu yang sangat luas, tapi mereka tidak pernah mengerjakan apa yang mereka dapat ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka. Karena di dalam hadis ada yang namanya sahabat Rasulullah yang namanya Adi bin Hatim pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim. Mereka siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah al-Yahud. Mereka yang ghairil maghdubi alaihim adalah siapa? Al-Yahud. Kemudian siapa? Waladhdallin. Siapa itu ad-dallin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasara, mereka orang yang Kristen. Kenapa orang yang Yahud Allah marah kepada mereka, dan orang Nasara disebut dhalin, yang tidak tahu jalan? Karena Yahud itu mereka tidak mengamalkan dengan apa yang mereka belajar, tapi Nasaranya atau orang Kristennya itu mereka tidak mereka punya ilmu tapi tidak tahu jalan hak di mana. Mereka tidak tahu jalan hak di mana, maka mereka seperti hilang di jalan. Ya, seperti seperti hilang di jalannya. Nah, dan Allah disebutkan sifati Yahud itu malla'anahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, malla'anahu Allahu wa ghadiba alaihi. Dan disebut sifat orang Nasara itu qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dallu itu dari dalal, ambil dari dari dalal. Dalal itu itu yang tidak tahu tidak tahu jalan, karena jalannya gelap. Tidak ada cahaya untuk tahu untuk bisa tahu jalannya. Ya, itu kita sampai sini selesai dari alhamdulillah dari surat dari surat Al-Fatihah. Dan di surat Al-Fatihah itu terkumpul mujian Allah Subhanahu wa taala, terkumpul sifat Allah Subhanahu wa taala, terkumpul ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak kita kepada amalan-amalan yang baik. Itu semua termasuk dalam dalam surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa memahami surat Al-Fatihah dan sesuai yang nurunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iya, kan. Wallah alam. Silakan. Ada itu apa? Ada sesi tanya jawab, Syekh. Boleh. Silakan. Ya, bagi peserta yang ada pertanyaan kepada Syekh, silahkan bisa langsung buka mic-nya. Syekh, boleh nanya, Afwan. Kalau misalnya Al-Fatihah digunakan sebagai obat ya, Syekh, tadi dibilang, atau misalnya kalau ada yang bilang sebagai ruqyah, itu gimana ya, Syekh? Cara menggunakan Al-Fatihah sebagai obat atau misalnya ruqyah ke diri Ya, sendiri itu apakah benar bisa atau gimana ya, Syekh? Seandainya bisa, caranya tuh seperti apa? itu apa namanya, sesuai orang yang baca katanya mungkin hatinya apa namanya penuh yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, maka itu pengaruh itu lebih jelas gitu daripada orang yang masih melalai gitu, belum apa namanya, belum itu. Maka kita kalau orang baca Al-Fatihah beda antara orang yang lain. Orang saleh kalau baca Al-Fatihah itu beda sama orang yang bukan orang saleh. Maka apa namanya, itu bacaan Al-Fatihah punya obatnya. Itu tetap kalau ada orang baca Al-Fatihah tetap, tapi kalau siapa yang baca itu beda, karena apa namanya, orang yang penuh hatinya dengan yakin Allah Subhanahu wa taala, itu pengaruh lebih jelas daripada orang yang tidak memiliki yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bacaan Al-Fatihah itu misalnya kalau ada orang apa namanya, orang yang sakit atau orang yang kena apapun gitu, kena musibah, ya baca Fatihah dengan niat angkat bala tersebut gitu. Kalau misalnya ada orang penyakit dalam, sakit perut atau sakit apa, ya baca Fatihah atas air, lalu apa namanya, minum air itu. Ya gitu caranya kita seperti ajarkan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Gitu. Biasanya kalau saya apa namanya, kalau saya misalnya sakit atau apa, sakit perut atau apa, tidak ada, saya biasanya pegang tangan baca Fatihah, alhamdulillah agak hilang gitu, alhamdulillah gitu. Oh iya, ada yang gitu ya. Gitu. Kalau dulu malah mau ujian suruh minum doa yang udah minum air yang sudah di-Al-Fatihahin itu sih. Ya itu semua dengan niat. Itu dengan niat dan dengan keyakinan gitu, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh ya, syukran Syekh. Baik, bila ada yang mau bertanya, Mbak Ahwati semua Solehah. Mungkin kalau misalnya nanti tidak ada yang bertanya bisa langsung doa aja ya, saya soalnya kayaknya udah siap-siap mau buka. Ada beberapa siap. ini Saya mau beli snack juga. Baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin kita tutup aja ya, Syekh. Oh ya, terima kasih banyak atas semua. Kita mulai doa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka an tataqabbala minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana lil Qur'an wa an tuwaffiqana fi baqi syahr lis-siyam wal qiyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan kuat untuk bisa puasa dan untuk bisa ibadah banyak, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa baca Al-Qur'an dengan tadabbur, dengan khusyuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa hari ini kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima baca Al-Qur'an di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima terima belajaran kita yang kita belajar di hari ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. Nah, kita langsung aja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron saya. Ya, amin. Wa iya. Waalaikumsalam. Amin, amin. Jazakallahu khairan. Amin.